Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Ramdan Pratama. Kenalkan, nama saya Jubairul Umam Ramadan. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang VLAN. Simak video berikut. VLAN adalah subnetwork yang dapat mengelompokkan kumpulan perangkat pada jaringan area lokal fisik atau bisa disebut juga dengan LAN yang terpisah. VLAN juga memudahkan administrator jaringan dalam mempartisi jaringan tunggal untuk diaktifkan sesuai dengan persyaratan fungsional dan keamanan sistem yang dimiliki. Tujuan dari pembelajaran ini, kita dapat mengenal jaringan VLAN, mengetahui konsep dasar VLAN, yaitu data VLAN, default VLAN, native VLAN, manajemen VLAN, dan voice VLAN. Selain itu, kita juga dapat mengetahui cara kerja VLAN dan mengetahui kekurangan dan kelebihan dari VLAN. Mengenal jaringan VLAN. Jaringan VLAN bisa ditemui di jaringan yang berada di instansi-instansi atau kantor-kantor. VLAN diimplementasikan pada jaringan LAN untuk segmentasi jaringan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi performa jaringan dan keamanan jaringan. Konsep dasar VLAN. VLAN merupakan sekelompok perangkat pada suatu LAN atau lebih yang dikonfigurasi menggunakan perangkat lunak administrasi, sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. VLAN dapat meningkatkan kinerja jaringan secara keseluruhan. Penggunaan VLAN menjadikan pemindah, penambah, dan perubahan host menjadi mudah. Sama seperti jaringan LAN. Untuk berhubungan antara satu VLAN dengan VLAN lainnya, dibutuhkan sebuah router atau device layer 3 lainnya. VLAN terdiri atas device-device yang berada dalam satu bridge domain. Untuk menerapkan VLAN, setiap VLAN memerlukan address table masing-masing. VLAN terbagi menjadi beberapa tipe, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, data VLAN. VLAN dengan tipe data VLAN dikonfigurasi hanya untuk user dan tidak memiliki kemampuan untuk mengirim voice-based traffic. VLAN data hanya untuk membawa data-data yang digunakan oleh user. Berikutnya, default VLAN. Semua port yang ada di switch akan menjadi anggota default VLAN. Default VLAN dari switch adalah VLAN 1, di mana VLAN tersebut tidak dapat diganti namanya maupun dihapus. Berikutnya, native VLAN. Link antara switch dengan switch atau switch dengan router akan menjadi native VLAN. Native VLAN berfungsi untuk tagged traffic dan untagged traffic. Native VLAN dikeluarkan untuk port ranking 802.1 key. Port ranking 802.1 key menempatkan untagged traffic pada native VLAN. Berikutnya, manajemen VLAN. VLAN yang dibuat untuk administrasi dalam mengatur kapabilitas dari switch atau VLAN yang dibuat untuk memanage perangkat yang terhubung. Sebuah VLAN harus didefinisikan secara khusus agar dapat dijadikan sebagai manajemen VLAN. Pada manajemen VLAN, kamu dapat memberi IP dan subnet mask, sehingga switch dapat dikelola melalui HTTP, Telnet, SNMP, atau SSH. Berikutnya, voice VLAN. VLAN dengan tipe voice VLAN hanya dapat digunakan sebagai traffic voice. Voice VLAN mendukung Voice over IP atau VoIP. VoIP adalah teknologi yang memungkinkan percakapan jarak jauh melalui media internet. Sebuah VLAN bekerja menggunakan frame IEEE 802.1 key atau yang lebih dikenal dengan standar IEEE 802.1 key. Standar IEEE 802.1 key merupakan sebuah kumpulan standar IEEE yang diartikan sebagai kendali akses media lapisan fisik dan sublapisan yang terdiri atas lapisan jaringan data atau data link dari standar Ethernet kabel. Cara kerja VLAN. Pada saat tidak menggunakan VLAN, pengiriman data akan dilakukan kepada seluruh host. Pengiriman data seperti ini disebut broadcast domain. Terjadinya broadcast domain akan mengganggu performa jaringan. Untuk mengurangi terjadinya broadcast domain tersebut, dilakukan pembagian jaringan LAN dalam beberapa segmen logika melalui VLAN. VLAN dikonfigurasi dengan menggunakan perangkat lunak pengelola
sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya apabila perangkat tersebut terhubung pada jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. VLAN disebut juga dengan teknik switching atau membangun switch di dalam switch secara logika. Hal ini dilakukan dengan cara memecah satu broadcast domain pada jaringan LAN menjadi beberapa broadcast domain sesuai dengan segmentasi jaringan yang dibentuk. Secara fisik, seluruh host terhubung dalam satu jaringan yang sama. Namun dengan menggunakan VLAN, secara logika keseluruhan host hanya akan terhubung dengan host yang berada pada VLAN yang sama. Pada jaringan yang terpisah secara fisik, VLAN dapat menghubungkan beberapa host meskipun tidak berada di tempat dan dalam jaringan yang sama. Kelebihan VLAN. Yang pertama ada meningkatkan performa jaringan. VLAN dapat mengurangi jumlah data yang dikirim ke tujuan yang tidak perlu. Yang kedua, mempermudah administrator jaringan. Jika perangkat komputer berpindah, perangkat tersebut akan tetap terhubung dengan jaringan di mana perangkat itu berada. Yang ketiga, mengurangi biaya. Keempat, menjamin tingkat keamanan yang tinggi. VLAN dapat membatasi pengguna yang dapat mengakses suatu data. Kelemahan atau kekurangan VLAN. Yang pertama, seluruh VLAN akan terkena dampak jika jaringan utama bermasalah. Yang kedua, data yang dikirim secara broadcast terkirim ke semua VLAN. Yang ketiga, menurunkan kinerja DHCP. Yang keempat, tidak mampu mengamankan aliran data. Selanjutnya dan kelima yang terakhir, keterbatasan peralatan. Sekian penjelasan video dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.